malam Jumat besok ada yang kerja, masih bela-belain duduk di tempat ini. Akal kagak terima, enakan di rumah istirahat. Tapi ente nggak bakal berdaya kalau sudah dipilih oleh Allah untuk mencintai baginda Rasulullah melebihi dari mereka yang hanya berkata cinta tetapi penuh dusta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammad wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, para pencinta baginda Rasulullah, yang saya yakin hadirnya kita di tempat ini menjadikan sebab Allah berikan hidup kita berlimpah berkah. Yang sedang susah Allah ganti dengan kemudahan, yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan, yang gak punya duit dikasih rada banyakan, giliran duit aminnya kencengan sampai Allah Allah Allah. Loh, di belakang tuh ikut amin belakang. Yang punya hutang Allah segera lunaskan. Banyak juga kiai tetap. Tapi nanti kita ngaji, ini majlis kalimat mulia. Apapun masalahmu, bila sudah duduk di majlis maulid, dia akan selesai semuanya. Nanti saya pertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan dengan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang tidak terbantahkan. Jadi bukan urusan kecil nih. Dan betapa beruntungnya mereka yang hadir di majlis ini. Jemaah sekalian berbahagia, sebelum kita masuk ke dalam kajian itu, izinkan saya menyampaikan penghormatan buat Tuan Guru kita Al-Mukarram Wal-Muhtaram Kiai Haji Zaki Umar LC, yang saya suka melihat beliau di YouTube kajian-kajiannya. Mudah-mudahan terus Allah berikan penjagaan kepada beliau. Yang terhormat Bapak Wakil Camat Cempaka Putih, Bapak Ketua DMI, yang terhormat Al-Ustadz Amir Hamzah. Yang mana orangnya ya? Hah? Antum. Kita masalahnya cuma WA-WA doang. Alhamdulillah sampai ketemu lagi. Dan para orang tua, para asatidz, maafkan saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Jemaah, saya ingin langsung masuk kepada fakta. Saya ketemu dengan orangnya, bahwa siapapun engkau yang punya masalah tapi kemudian punya cinta kepada baginda Rasulullah, berlakulah ini tema hidup mulia dengan hadirkan Rasulullah. Ini tema adalah sebuah kepastian nih, hidup mulia dengan hadirkan Rasulullah, nggak mungkin hina. Satu waktu setahun yang lalu saya ke Tarim, ngantar saya punya anak untuk belajar di sana. Dan begitu sampai di Mesir, ini kisah yang membuat saya semakin yakin tentang betapa beruntungnya mereka yang mencintai baginda Rasulullah. Kan setiap orang pasti punya masalah hidup, Pak, betul apa kagak? Pasti punya urusan. Tapi ini malam
engkau akan menjadi orang yang sangat optimis, karena ada baginda Rasulullah dalam kehidupan kita. Begitu saya ketemu di Mesir, saya ngobrol, ini orang Gresik, pakaiannya biasa, pakai baju koko, pakai sarung. Kemudian beliau tanya saya, Ustadz mau kemana? Saya mau ke Tarim, mau ngantar anak. Antum mau kemana Kiai? Ane juga mau ke Tarim. Dulu Ane lulusan Ahqaf. Terus saya tanya, antum ada keperluan apa ke Tarim? Karena beliau lulus tahun 2013. Jemaah, kata beliau, saya mau beli tanah Ustadz di Tarim. Wih, saya langsung liatin dari bawah ke atas. Muka kayak begini mau beli tanah di Tarim. Kan orang kalau duitnya banyak mukanya kelihatan Pak, rada beda. Potongannya biasa. Kalau kata Mandra tuh dengan bahasa viralnya sombong amat, beli tanah pakai di Tarim. Tapi ini kisah nyata ya akhi. Saya ketemu sama orangnya masih hidup. Orangnya mungkin 2 atau 3 tahun lebih muda dari saya. Beliau tinggal di Gresik, punya pesantren di Gresik. Jadi beliau mau beli tanah, mau bangun pesantren di Tarim, dari lantaran santri yang dia punya di Gresik kalau udah lulus pengen dia kirim ke pesantrennya di Tarim. Saya mengiyakan aja, di dalam hati orang Betawi kagak buru-buru percaya, ilokan amat muka kayak begini, suka usil juga gitu. Tetapi jamaah begitu pulang, saya satu pesawat lagi sama dia orang. Saya tanya, Kiai, jadi beli tanahnya? Belum Ustadz, karena Habib Umar bin Hafiz nungguin, entar kalau beliau istikharah, kata beliau beli. Saya kalau udah nyebut nama Habib Umar bin Hafiz, seorang yang kemuliaannya tidak terbantahkan kalau datang ke Jakarta, menyebut manusia, kalau bukan karena punya kedudukan yang begitu dahsyat, wah beneran nih orang berarti. Karena udah nyebut nama Habib Umar bin Hafiz, jemaah, akhirnya saya penasaran, Kiai, antum wiridannya apaan bisa punya duit pengen beli tanah di Tarim? Ini bagian pertama, bukti langsung, belum kita pada dalil Al-Quran dan hadis, bahwa hidup mulia dengan hadirkan Rasulullah pasti terjadi, imma fid dunya wa imma fil akhirah. Nggak ada sedihnya kalau mereka hidup menghadirkan baginda Rasulullah dalam kehidupannya. Jemaah, saya tanya, antum wiridannya apaan Kiai? Bisa duit banyak kayak begitu, apalagi sih tanah di daerah Jakarta, sampai di luar negeri dia beli. Dia bilang, Ustadz, saya nggak kuat sholat malam, saya nggak kuat puasa sunnah, tapi saya punya amalan, tidaklah terjadi jam 12 malam kecuali saya duduk menggelar sejadah, baca sholawat kepada kanjeng Nabi 1000 kali. Mending kalau sholawatnya yang panjang, sholawat Jibril, sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Yang dibaca ini nih, sholat Jibril 1000 kali. Cuman nadanya nggak kayak barusan. Kalau nadanya kayak barusan, Zohor baru kelar, kelamaan. Dia bilang cuma 30 menit Ustaz. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doang wiridan saya. Saya ingin menguatkan tentang tema ini, adalah sebuah kebenaran, tinggal kita hadirkan keyakinan bahwa mencintai baginda Rasulullah di antara buktinya adalah ketika engkau kerap menyebut namanya dalam bacaan sholawat. Sallu ala Nabi. Ya maaf, goyul makul, nggak masuk akal.
emang kagak masuk akal kalau kita sudah mencintai Nabi hatta kita duduk di tempat ini, nggak masuk akal. Berjam-jam duduk di tempat ini, saya yakin ada di antara kita yang kakinya udah kesemutan, ada yang udah belonjor tuh, ada yang ditekuk no bapak kakinya dipegangin. Tetapi kenapa kita nggak beranjak dari ini tempat ya akhi? Karena cinta yang kita punya bukan sekedar kemauan kita. Allah ceritakan keadaan kita dalam surat Al-Hujurat bahwa cinta kita ini adalah karena Allah titipkan cinta berlebih kepada Nabi Muhammad. Malam Jumat besok ada yang kerja masih bela-belain duduk di tempat ini, akal kagak terima, enakan di rumah istirahat. Tapi ente nggak bakal berdaya kalau sudah dipilih oleh Allah untuk mencintai baginda Rasulullah melebihi dari mereka yang hanya berkata cinta tetapi penuh dusta. Kita buka surat Al-Hujurat. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinna allaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ini buktinya bahwa mencintai baginda Rasulullah bukan sekedar kemauan kita, bukan terlahir secara otomatis, bukan, tapi Allah yang membuat kita cinta kepada baginda Rasulullah. Seorang ibu yang baru memiliki anak tak perlu kau nasihati untuk mencintai anaknya, tak perlu, dia otomatis akan mencintai anaknya. Seorang ayah tak perlu dinasehati untuk menyayangi anaknya, nggak perlu. Naluri seorang ayah keluar saat matahari belum terbit, balik ke rumah saat matahari sudah tenggelam, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun mereka lakukan karena cinta yang otomatis selalu ada untuk anak dan istrinya. Maka itu disebut mahabbatun tabi'iyatun. Dia mau otomatis. Anak cinta sama emaknya, anak sayang sama bapaknya otomatis. Tapi berbeda dengan cinta kepada baginda Rasulullah. Orang-orang pilihan yang di dalam hatinya Allah tanamkan iman kepada Allah dan Rasulnya. Dari sini kita udah bisa menyimpulkan ente bukan orang sembarangan ketika hadir di majlis maulid. Bagaimana mungkin engkau mendapatkan kesulitan urusan dunia dan akhirat saat engkau dicintai oleh yang menggenggam dunia dan akhirat. Shallu ala nabi. Tapi emang perlu dibuktiin biar kita nggak anggap remeh siapa nabi kita. Jemaah, Tuan Syekh Imam Ghazali menceritakan bahkan malaikat Jibril dan Mikail angkat topi sama umat Nabi Muhammad biar kita tahu, jangan kebangetan ngentengin. Ente mah orang yang istimewa kalau hadir di majlis maulid. Jemaah, nanti kita akan ngaji bahwa semua urusan dunia tidak akan pernah menyulitkan engkau yang mempunyai cinta kepada baginda Rasulullah. Ya, tadi ketua DMI kita bagaimana beliau memberikan angin segar dalam tanda kutip urusan dana boti namanya ya, sebulan lagi cair. Itu yang dengerin pengurus masjid gila. Jemaah, itu yang janjiin manusia. Bagaimana dengan engkau yang menjanjikan adalah langsung dia Allah Jalla Jalaluh. Bahkan ayat yang tadi dibaca oleh qori kita surat Al-Furqan
tentang orang yang berdoa, walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Itu kan bercerita tentang ibadur rahman, hamba-hamba yang maha rahmat, yang mereka tak henti berdoa, ya Rabb, berikan kami kebebasan, palingkan siksaan neraka jahanam dari kami, karena siksaan neraka jahanam kelewat berat, kelewat kekal. Inna adzabaha kana gharama. Tapi ente yang hadir tempat ini kagak boleh ketakutan dengan api neraka. Jemaah, begitu banyak keutamaannya. Saya ingin bercerita dulu tentang malaikat Jibril dan Mikail yang angkat topi. Bukan sembarangan malaikat Jibril, malaikat Mikail, lempengan cinta kita kepada Nabi Muhammad, mereka angkat topi. Saya yakin nih, apalagi orang-orang Betawi dulu, biar kata sholat kagak, kalau nabinya dihina marah nomor satu, betul apa enggak? Duluan. Bagaimana kemudian mereka berani bertaruh nyawa untuk orang yang dia cinta? Jemaah, Imam Ghazali ceritain dalam kitab Ihya'nya, awhallahu ila Jibril wa Mikaila alaihimassalam anni akhaitu bainakuma. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya, Allah mewahyukan malaikat Jibril dan Mikail bahwa aku mempersaudarakan antara kalian berdua. Jadi saudara, disaudarain langsung Allah. Tetapi ada aturannya. Allah sampaikan, wa ja'altu umra ahadikuma atwala minal akhar. Tapi ada aturannya, umur salah satu dari kalian ada yang lebih panjang. Peraturannya begitu, ada yang lebih panjang berarti ada yang umurnya pendek. Kemudian ditanya oleh Allah, fa ayyukuma yukthiru sahibahu fil hayati. Siapa di antara kalian berdua yang mau sedekah kepada saudaranya tentang kehidupan? Yukthiru ithar. Jemaah, kalau bahasa kitanya, ente Jibril Mikail, ente aneh saudarain, cuma salah satu umurnya yang lebih panjang. Siapa yang mau sedekah sedekah tentang kehidupan? Yang umurnya lebih panjang siapa? Yang ente tinggal pilih dah. Jemaah, apa yang disampaikan dalam kisah itu, fakhtara kilahuma fil hayat. Dua-duanya milih pengen umur panjang. Jemaah, ketika Jibril pengen umurnya panjang, Mikail pengen umurnya panjang, dia kagak peduli, nggak mau sedekahin umurnya buat Mikail, Mikail nggak mau sedekahin umurnya buat Jibril. Allah langsung tegur keduanya, afala kuntuma mithla Ali ibn Abi Thalib wa qad akhaitu bainahu wa baina Nabi Muhammadin. Ente berdua emang kagak pengen jadi kayak Ali bin Abi Thalib yang aku persaudarakan dia dengan Nabi Muhammad? Wa bata ala firashi, dan Ali bin Abi Thalib dia tidur di atas tempat tidur Nabi, padahal saat itu dikepung oleh pemuda kafir Quraisy, taruhannya nyawa. Ali bin Abi Thalib sedekah nyawa untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi Nabi. Abu Bakar As-Siddiq menangis kegirangan saat diminta oleh Nabi menemani keluar dari kota Mekah, taruhannya nyawa, bersembunyi di Gua Thur. Nangisnya kegirangan sampai Asma binti Abu Bakar, beliau bilang, baru ini kutemukan seorang yang kelewat bahagia sampai meneteskan air mata padahal taruhannya nyawa. Jemaah sekalian berbahagia, itulah yang kemudian saya ingin berkata di mimbar ini, di majelis ini, bahwa malaikat Jibril dan Mikail angkat topi. Mereka bingung dengan cinta umat Nabi Muhammad kepada kekasihnya, kepada Nabi Muhammad. Apa yang kemudian Allah sampaikan?
ihbita ilal ard wahfadhahu min aduwi, ente berdua turun ke bumi, jagain Ali bin Abi Thalib dari musuhnya. Wa kana Jibrilu inda ra'si wa Mikailu inda rijlaihi, maka kemudian Jibril berada di sisi kepala Ali bin Abi Thalib, malaikat Mikail di sisi kaki Ali bin Abi Thalib. Apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa umat Nabi Muhammad ketika punya cinta, malaikat ditugaskan buat menjaganya. Shallu ala Nabi. Nggak ada yang perlu kau khawatirkan. Betapapun kau punya urusan kelewat kecil, cuman kadang-kadang kita nggak fair. Giliran aja mau manusia dijanjiin, girangnya nggak ketulungan. Padahal ini majlis dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan langsung Allah yang menjanjikan. Nggak banyak orang yang tertarik. Mana buktinya? Kita lihat ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita buka tafsirnya. Abu Bakar As-Siddiq diceritakan oleh Ibnu Abbas, langsung sowan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ma'atakallahu min khairin illa asyrakana, tidaklah Allah memberikan kepada engkau berupa kebaikan kecuali kami umatmu dilibatkan. Jemaah, maka turunlah ayat huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Kata Imam Qurtubi, cukup nih ayat menjadi bukti buat karunia kenikmatan yang paling besar buat umat Nabi Muhammad di atas semua umat nabi-nabi terdahulu. Kenapa? Karena Allah bersolawat kepada umat Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Ustaz, bentuk salawatnya apa? Kita buka tafsir Jalalain aja yang biasa dihatamin di pesantren. Yang dimaksud dengan salawat Allah kepada umat Nabi Muhammad ay yarhamukum, Allah menyayangi kalian. Tuh, kadang-kadang kita nggak fairnya begitu. Disayangin, berapa banyak orang pengen deket sama Bapak Wali Kota, berapa banyak orang pengen deket sama Bapak Gubernur, pengen deket sama Presiden. Kenapa? Mereka tahu ini orang-orang khusus Ustaz, ini gubernur orang nomor 1 di Republik di Jakarta. Ini normal sih, cuma ente kudunya fair dong. Kalau dekat sama presiden, kalau dekat sama gubernur, ente yakin hidup bakalan senang dan mulia. Bagaimana bila engkau dekat dengan Allah karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi Nabi? Ya maaf, nggak kehitung di malam berapa banyak Allah bersolawat. Ketika dalam Sahih Muslim Nabi memberikan sebuah janji, man shalla alayya sallallahu marratan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang baca salawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat kepada orang itu 10 kali. Berapa kali kita baca salawat? Makanya anak-anak muda tim hadroh, ente bakalan jadi orang besar semuanya. Kenapa? Karena kelewat sering baca sholawat. Cuman emang kudu di ngajiin supaya tahu. Jangan ente anggap kecil nih bab sholawat. Nah, kalau kita udah tahu, saya setiap kali baca sholawat tuh membayangkan 1 kali baca sholawat 10 rahmat Allah berikan, 10 rahmat Allah berikan. Kalau Allah sayang sama kita, mana mungkin kemudian diberikan kesusahan buat urusan dunia ya akhi. Dia yang menguasai dunia. Jangan kata kita orang Yahudi, orang Nasrani nggak nyembah Allah, mereka nggak ruku, nggak sujud, nggak disengsarain hidupnya di dunia di Cempaka Putih.
orang Yahudi, orang Nasrani, tidak menyembah Allah, tidak mengakui Nabi Muhammad, nggak dibikin sengsara hidupnya di dunia. Kita tanya sama guru ngaji, kenapa bisa begitu Tuan Guru? Kita pasti mendapatkan jawaban yang sama, karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Saat kita ngaji kitab, setiap kitab diawali dengan Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, itu berkali-kali diingetin. Ar-Rahman, kasih sayang Allah kepada semua makhluknya, yang menyembah ataupun tidak. Ayo dong kita main logika. Masa yang durhaka sama Allah hidupnya senang dengan sifat Rahman Allah, kita umat Nabi Muhammad lagi diantepin hidup susah? Gak mungkin, gak mungkin ya Wah. Cuman emang kita kadang-kadang cuman di mulut doang, di hatinya kita kagak yakin. Saya tambahkan satu bukti. Satu hari saya ceramah di daerah Tambun Selatan. Begitu selesai ceramah, bahwa umat Nabi Muhammad ini dengan sholawatnya aja nggak bakal dibikin susah. Selesai saya ceramah, ada seorang yang deketin saya, Ustaz, yang antum sampaikan semua terjadi pada diri anak. Ini kisah nyata. Saya tahu Pak, yang saya sampaikan dimintakan pertanggungjawaban kelak di yaumil qiyamah. Karena itu saya menghindari berkata dusta atau cerita tanpa sanad. Ini orang bilang yang antum ceramain Ustaz, aneh ngerasain semua. Apa yang beliau ceritain? Satu waktu Ustaz, saya tinggal di perumahan 6 bulan, saya nggak kuat bayar angsuran itu. Berkali-kali kita punya alasan minta dikasih kelonggaran, tapi saya punya wiridan Ustaz, bacaan saya sholawat. 6 bulan Pak, nggak kuat bayar angsuran, cicilan rumah. Dia bilang satu waktu begitu 6 bulan berlalu, tidak berhenti saya baca sholawat. Tiba-tiba ada seorang teman yang menelpon saya, yang udah lama kita nggak ketemu. Saya datang, ya maaf, begitu saya datang nggak lama Ustaz, kata dia, nih satu plastik hitam, lu bawa pulang dah. Begitu doang. Ya maaf, dia cerita, begitu saya buka di rumah Ustaz, isinya uang $100.000. Ini kisah nyata, bawa ke jamaah. Ghairu ma'qul, yes. Allah punya karunia bahkan melampaui akal dari manusia. Nggak masuk akal. Emang kita nggak masuk akal kalau mencintai baginda Rasulullah. Kenapa? Kita nggak ketemu beliau, tapi begitu gegap gempita kita punya kerinduan. Dia bilang, Ustaz, sampai sekarang dia punya usaha properti, karena waktu itu dolar 9.900 juta. Sampai sekarang dia pengusaha properti. Dia bilang berkah bacaan sholawat. Walladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu, dan malaikatnya juga bersolawat. Apa solawat malaikat? Yastaghfiruna lakum, malaikat memohonkan ampun untuk kalian umat Nabi Muhammad. Kita yang bikin dosa siang dan malam, kita yang bikin durhaka siang dan malam, tapi sebentar saat lisanmu baca sholawat, para malaikat sibuk memohonkan ampun kepada Allah untuk dosa yang umat Nabi Muhammad kerjakan. Shallu ala Nabi. Kayak apa kemuliaan baginda Rasulullah. Maka itu jamaah sekalian yang berbahagia, nggak bakal jadi susah, pasti hidup mulia. Ada satu kitab namanya An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Ini dihatamkan di majlis-majlis taklim tanah Jakarta, di Kuitang. Kitabnya nggak ganti-ganti. An-Nasaihud Diniyah, hatam balik lagi, hatam balik lagi. Saya ingin meyakinkan di majlis ini, ente jangan kebangetan kerdil berharap hanya kepada makhluk. Tapi engkau umat Nabi Muhammad kelewat istimewa, nggak boleh tersentuh kesusahan. Ini yang kemudian tadi saya bilang, saat qori kita membacakan Al-Furqan, menceritakan dalam surat Al-Furqan, ibadur rahman walladzina yaquluna rabbana srif anna adaba jahannam inna adabaha kana gharama. Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad
dalam penutup kitabnya beliau tabarukan sampai beliau curhat, beliau ceritain, aku tutup kitabku ini dengan hadis Nabi sebagaimana aku buka kitab ini dengan hadis Nabi. Tabarrukan wa tabarrukan wa tayammunan bi kalami Rasulillah. Beliau kirim 7 hadis dalam kitab itu ditulis. Ada khatimatul kitab, ada khatimatul khatimah. Bagian terakhir, hadis kedua beliau cerita, hadisnya panjang. Tapi kemudian saya ingin pilihkan buat urusan kita supaya jadi orang yang optimis. Nabi bermimpi satu malam melihat umatnya yang sedang berada di atas sirat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan ente kudu lewatin sirat sebelum sampai ke telaga baginda Rasulullah. Ini sirat adalah bagian yang kalau orang gagal nyemplungnya ke neraka jahanam. Orang tua kita dulu suka meninabobokan supaya kita demen sama ibadah. Hati-hati, nanti ada jembatan sirat namanya yang dia tipisnya seperti sehelai rambut dibelah 7. Orang tua kita ngingetin jangan main-main. Tapi jemaah, Nabi kemudian bercerita, wa ra'aitu rajulan min ummati ala sirati yazhafu ahyanan wa yahbu ahyanan. Aku melihat seorang dari umatku di atas sirat, dia sedang berangkang, dia sedang tiarap, gak bisa jalan. Peristiwa yang mengerikan. Maka tadi diceritakan orang-orang yang ibadur rahman gak berhenti mereka berdoa supaya terbebas dari neraka jahanam, kelewat berat. Tapi kemudian bagi mereka yang kumpul di tempat ini diceritakan oleh Nabi, ente kagak bakal kepuyengan urusan hari kiamat. Jemaah, ketika kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, faja'athu salatuhu alayya wa akhadat biyadihi wa aqamathu wa madha ala sirat. Datang pahala solawat kepada orang itu, kemudian dipegang tangannya, didiriin, dia berlalu melewati sirat dengan selamat. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Jemaah, mana ada kesusahan di dunia yang melebihi kesusahan di yaumil qiyamah? Nggak ada. Kalau di yaumil qiyamah engkau yang demen bersolawat tak boleh tersentuh kesusahan, bagaimana mungkin kau tidak yakin dengan urusan dunia, dengan keberkahan solawat? Diadu pak, ikan katanya doang kita demen, tapi kita nggak punya janji di dalam hati. Pokoknya saya minimal sholawat sehari 1000 kali. Bisanya ngeluh doang, ada jalan keluarnya kagak dilewatin. Enggak capek, cuma 30 menit buat bawa bapak udah teruji nggak capek. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, setiap hari ke kantor beresiko, belum kena macetnya, belum ada potensi kecelakaannya, ditelatenin tuh kerja. Kenapa? Karena ada upah Ustaz, ada gajian sebulan 7 koma, tanggal 7 udah koma, ditelatenin. Buat ibu-ibu dari melek mata sampai merem, nggak berhenti bekerja, nggak berhenti dia bergerak, nggak ada capeknya sebenarnya. Tapi kenapa kemudian saat Allah menjanjikan akan memberikan sholawat berupa rahmat 10 kali, kau tidak ambil bagian? Ada kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ini lebih dahsyat lagi. Saya ingin memenuhi majelis ini bahwa hidup mulia dengan menghadirkan baginda Rasulullah adalah sebuah kepastian. Hidupmu mulia dunia akhirat. Ada seorang ibu, Tuan Syekh Zainuddin Al-Malibari, bercerita menangis karena ngimpi ngelihat anak lelakinya yang udah mati kemudian lagi disiksa. Ra'atim ra'atun waladaha ba'da mautihi yu'adzabu, sedang disiksa. Fahazinat lidzalika wa bakat, ibunya sedih dan menangis.
Tsumma ra'atu ba'da dzalika wa huwa fin nuri war rahmati. Besok malamnya dia ngimpi lagi anaknya dibungkus dengan cahaya dan kasih sayang Allah. Biar kita tahu, karena ngimpi itu kata Nabi ada 3, Ibu. Ngimpi itu ada 3. Kalau mimpi yang mimpi buruk namanya takhwifus syaitan, teror dari syaitan. Mimpi buruk tuh, makanya Nabi pesan siapapun yang mimpi buruk dari umatku jangan pernah ceritakan kepada orang lain kalau mimpi buruk. Kalau mimpi buruk biasanya kalau dia nggak berdoa, doa tidur dia nggak baca, atau ayat kursi atau falak bin nas dia nggak baca, itu biasanya mereka mimpi yang buruk. Setan masuk menterornya jamaah. Makanya Nabi bilang bangun dah, kemudian kalau bisa wudhu sholat, minimal ente beludah ke sebelah kiri. Tapi lihat dulu Pak, ada bini kita bakal ada di samping kiri. Lu jangan main beludah aja, maafin mah habis mimpi buruk cuma muka bini lu jadi beludah. Yang kedua, hadisun nafas, faktor kejiwaan. Nabi yang menyampaikan kalau ngimpi itu ada yang dimaksud dengan faktor kejiwaan. Ibu besok siang diajak sama lakinya ke toko emas, kemudian sampai di toko emas banyak tuh gelang, cincin cakep, kemudian nggak dibeliin. Malamnya ngimpi pakai emas, tangan kanan 50 gram, tangan kiri 50 gram. Jangan pakai nanya ke orang pintar maksud mimpi saya apaan ya, itu mah karena kesemsem, nggak ada tawilnya. Faktor kejiwaan. Yang ketiga, busyra minallah, kabar dari Allah. Maka jamaah, perempuan itu menangis, dan pada saat dia menangis, besoknya dia melihat anaknya dalam cahaya. Begitu dia tanya, anaknya cerita, ada seseorang yang lewat ke kuburanku, baca sholawat 1 kali, dan dia hadiahkan buat mereka yang sudah mati. Lihat, yang baca sholawat yang hidup, yang diseksa di alam kubur dibikin bebas siksaan. Shallu ala Nabi. Masih belum cukupkah keyakinan engkau dengan kedudukan baginda Rasulullah? Bahkan saat engkau baca sholawat, yang udah mati dalam siksaan tidak membaca dibebaskan. Maka dengan sholawat semua akan menjadi selesai. Insya Allah badan jadi sehat, duit jadi banyak, utang lunas semua. Beres nggak urusan kalau begini? Beres nggak urusan kalau begini? Kalau udah beres semua urusan, kudu beres ceramahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد الرمل الدقيق صلاة ترزقنا بها من أهل التوفيق وتبلغنا الحضور إلى البيت العتيق وزيارة قبره وأبي بكر الصديق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا يا كريم بتذكيرك منتفعين ولكتابك ولرسولك متبعين وعلى طاعتك مجتمعين. وتوفنا يا ربنا مسلمين والحقنا بالصالحين ووالدينا وأحبابنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.